sel biasanya mempunyai kode genetik saja. Kata virus diambil dari Latin virulae yang artinya menular atau virion yang berarti racun. Virus hidup sebagai parasit obligat yang menginfeksi sel inang. Karena itu, virus disebut sebagai patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit. Sebagai organisme seluler, struktur virus lebih sederhana dari mikroorganisme bersalah satu lainnya. Karena virus tidak memiliki inti sel, sitoplasma, ataupun membrana sel. Virus berupa partikel atau molekul yang disebut dengan virigon. Oleh karena itu, ada yang beranggapan bahwa virus bukanlah makhluk hidup. Virus dan ekor virus. Kepala virus pada bagian kepala terdiri dari asam nukleot, DNA, dan RNA, dan diselungi oleh kapsid. 2. Leher virus. Leher merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor. 3. Ekor virus. Ekor itu salah satu bagian terpenting karena ekor inilah yang akan menancap kepada tubuh inang yang nantinya aku gunakan sebagai mangkuk. Satu, virus bakteri. Virus bakteri adalah virus yang hidup di dalam sel tubuh bakteri, di mana bakteri sebagai sel inangnya. Virus ini sendiri mengandung materi genetik berupa asam nukleat, yaitu DNA. 2. Virus mikroorganisme eukariot. Virus mikroorganisme eukariot adalah virus yang hidup di dalam sel tubuh makhluk hidup, di mana mikroorganisme eukariot sebagai inangnya. Virus ini sendiri mengandung materi genetik berupa asam nukleat, yaitu RNA. Yang ketiga, virus tumbuhan. Virus tumbuhan adalah virus yang hidup di dalam sel tubuh tumbuhan, di mana tumbuhan sebagai inangnya. Virus ini sendiri mengandung materi genetik berupa asam nukleat, yaitu RNA. Yang keempat, virus hewan. Virus hewan adalah virus yang hidup di dalam sel tubuh hewan, di mana hewan sebagai sel inangnya. Virus ini sendiri mengandung materi genetik berupa asam nukleat, yaitu DNA. Ciri-ciri virus yang pertama, tidak berbentuk sel karena tidak mempunyai protoplasma. Yang kedua, dapat digolongkan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan. Yang ketiga, dapat digolongkan sebagai benda hidup karena memiliki kemampuan metabolisme. Yang keempat, hanya dapat berkembang biak di dalam sel atau jaringan yang hidup. Yang kelima, organisme subrenik hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang keenam, virus berasal dari bahasa Latin venom, yang berarti cairan yang beracun. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bersifat pasif. Virus. Replikasi virus merupakan proses penggadaan virus. Terbagi menjadi dua macam, yaitu replikasi daulitik dan replikasi lisogenetik. Pada replikasi daulitik, virus akan menghancurkan sel hospes atau sel yang ditumpanginya. Ada beberapa tahapan, yaitu 1. Adsorpsi, 2. Fase penetrasi, 3. Fase eklipase, 4. Replikasi, 5. Perakitan, dan 6. lisis. Sedangkan pada replikasi lisogenetik, virus tidak akan menghancurkan sel bakteri, tetapi menjadi bagian dari DNA bakteri. Tahapannya adalah 1. Adsorpsi dan penetrasi, 2. Penggabungan, 3. Pembelahan, 4. Sintesis, 5. Perakitan, 6. lisis. 어제도는 내일이 없다는 건 아프긴 해도 더 끝없음 상처가 더 나니까